Ini sebelumnya kita sudah mempelajari terkait dengan forecasting atau proyeksi di prospektif analisis. Kemudian untuk yang bagian kedua di prospektif analisis atau di bisa dibilang di final stage di prospektif analisis adalah terkait dengan valuasi. Di dalam proses dari valuasi itu yang dilakukan antara lain ada dua, yaitu yang pertama adalah kita membuat forecast dari laporan keuangan yang dinyatakan dalam abnormal earning, kemudian book value, atau free cash flow selama umur perusahaan. Nah, di dalam forecasting sendiri itu kan dibagi ke dalam dua subkomponen. Yang pertama adalah proyeksi dari rincian dari tahun diberlakukannya proyeksi tersebut. Misalkan ada yang 3 tahun atau juga ada yang 5 tahun atau yang disebut dengan terminal year. Kemudian juga yang kedua adalah perkiraan dari nilai terminal value, di mana terminal value ini adalah merupakan ringkasan kinerja di luar forecasting yang dirinci atau yang terperinci yang dilakukan oleh analis. Jadi dalam pembuatan forecast laporan keuangan itu nanti ada dua. Yang pertama yang disebut dengan terminal year, yang kedua adalah yang disebut dengan terminal value. Kemudian yang kedua adalah membuat estimasi cost of capital untuk mendiskon proyeksi yang telah kita buat sebelumnya. Nah, kalau di dalam valuation itu sendiri, itu pengertiannya merupakan proses untuk mengubah forecasting ke dalam sebuah value perusahaan. Nah, di dalam value itu, valuation ini digunakan untuk menilai baik itu aset maupun equity di dalam perusahaan. Sehingga dapat dikatakan bahwa pengertian dari valuation itu adalah sebuah proses yaitu untuk mengubah proyeksi ke dalam sebuah estimasi nilai untuk baik itu untuk aset dan juga untuk equity. Biasanya valuation ini atau hasil dari valuation ini nanti akan digunakan untuk pengambilan sebuah keputusan. Masing-masing berbeda-beda tujuan dari pembuatan valuation ini. Contohnya misalkan di dalam perusahaan itu sendiri, perusahaan melakukan yang disebut dengan capital budgeting. Nah, di dalam capital budgeting itu termasuk di dalamnya adalah adanya pertimbangan bahwa sebuah proyek nantinya itu dapat mempengaruhi nilai-nilai dari perusahaan. Kemudian yang kedua adalah contoh lain itu adalah terkait dengan strategic planning, di mana fokus dari strategic planning ini adalah bagaimana nilai itu dipengaruhi oleh sebuah tindakan-tindakan yang nantinya dilakukan oleh perusahaan. Nah, di luar perusahaan sendiri, contohnya terutama untuk para analis-analis keuangan. Yang pertama contohnya misalkan untuk analis sekuritas, di mana mereka itu menggunakan valuation untuk mendukung rekomendasi terkait dengan contohnya terkait dengan beli atau jual sekuritas. Kemudian contoh lain yaitu contohnya misalkan apabila suatu pihak atau perusahaan itu akan mengakuisisi perusahaan lain. Berarti mereka dibutuhkan atau mereka akan mengestimasi terkait dengan value dari perusahaan tersebut, sehingga diperlukan valuation. Nah, di sini metode yang digunakan dalam valuation itu sendiri ada beberapa metode.
Di sini ada 5 metode untuk valuation. Yang pertama adalah metode berdasarkan price multiples, yaitu di mana pengukuran kinerja saat ini atau proyeksi kinerjanya itu diubah ke dalam value dengan mengaplikasikan derivatif harga yang sesuai dari nilai perusahaan pembanding. Jadi di price multiple ini analis itu menggunakan perusahaan-perusahaan lain sebagai pembanding yang nantinya value dari perusahaan-perusahaan tersebut nanti akan digunakan atau dirata-rata sehingga nantinya itu menjadi value bagi perusahaan yang sedang kita review misalkan. Nah biasanya firm value itu atau value dari perusahaan itu nanti diestimasi dengan mengaplikasikan contohnya misalkan price to earning ratio, kemudian juga untuk price to earning ratio ini perusahaan itu memproyeksikan earning perusahaan, kemudian ada juga price to book ratio, kemudian ada juga price to sales ratio. Jadi nanti kita atau analis itu nanti akan mengambil perusahaan-perusahaan pembanding, misalkan ada 3 perusahaan, nanti kita hitung berapakah, misalkan jadi kita nanti akan memilih measurement yang akan kita pilih. Contohnya misalkan kita nanti akan memilih price to earning ratio, kemudian price to book ratio. Jadi kita gunakan 2 rasio tersebut, kita menghitung 2 rasio tersebut di perusahaan pembanding tersebut. Kemudian kita rata-rata masing-masing rasio tersebut. Untuk nantinya akan digunakan sebagai valuation dari perusahaan kita. Kemudian yang kedua adalah menggunakan metode discounted dividend, di mana pendekatan ini adalah mengungkapkan nilai ekuitas perusahaan sebagai nilai sekarang dan juga dari dividen masa depan, dari dividen yang nantinya akan diperkirakan. Jadi kita menggunakan diskon dari proyeksi dari dividen perusahaan. Ini nanti akan menggunakan dividen payout. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan metode discounted abnormal earning, yaitu di mana di sini nilai ekuitas perusahaan dinyatakan sebagai jumlah dari nilai book value dan juga present value dari abnormal earning perusahaan. Jadi kita nanti akan mempresent value-kan abnormal earning dari perusahaan, kemudian mendiskonnya. Kemudian yang keempat yaitu discounted abnormal operating earning. Ini sebenarnya sama dengan discounted abnormal earning, hanya saja untuk yang operating earning tentu saja perhitungannya adalah menggunakan operating earning. Kalau yang sebelumnya itu menggunakan earning dari perusahaan. Kalau yang keempat menggunakan operating earning. Kemudian yang kelima adalah discounted cash flow, yaitu di mana pendekatan ini adalah tentu saja menggunakan proyeksi cash flow multiple year dari perusahaan. Proyeksi tersebut kemudian nantinya didiskontokan dan kemudian mengestimasi cost of capital yang nantinya akan digunakan untuk dapat mengestimasi value dari perusahaan. Kemudian sebenarnya kunci dari proyeksi adalah kunci dari proyeksi sebuah perusahaan itu adalah mengubah proyeksi keuangan ke dalam sebuah estimasi dari equity value dari perusahaan, di mana sebenarnya ada dua, yang abnormal earning dan juga free cash flow. Jadi di abnormal earning itu adalah kalau misalkan dilihat dari rumusnya itu menggunakan net income dikurangi dengan shareholder equity
pada permulaan tahun, kemudian juga ada shareholder required of return. Kemudian juga kita akan menggunakan cost of equity. Kemudian untuk yang free cash flow juga nantinya kita akan melihat net income, kemudian melihat juga terkait dengan peningkatan operating working capital, kemudian juga adanya peningkatan dari net debt perusahaan. Untuk konsep dari terminal value itu, jadi kalau misalkan proyeksi itu time horizonnya itu disebut dengan terminal year, ada 5-10 tahun. Kemudian di terminal value, jadi di luar dari time horizon itu disebut dengan terminal value. Nantinya terminal value itu akan di present value-kan, terutama untuk yang nantinya untuk semua metode nanti akan di present value-kan selama periode dari terminal value, nanti didasarkan pada cost of capital dan juga terminal value growth. Nah, kemudian lanjut masuk ke valuation itu sendiri, bahwa konsep dari penciptaan dari value itu adalah sebagai basis fundamentalnya, di mana diasumsikan bahwa nantinya pengembalian yang diperoleh itu minimal adalah sama dengan pengembalian dari investasi alternatif atau investasi dengan risiko yang sama. Jadi minimal pengembaliannya adalah sama dengan investasi-investasi alternatif perusahaan, di mana resikonya adalah sama, yaitu di mana resiko tersebut itu nantinya merefleksikan dari required return dan juga opportunity dari cost of capital. Kemudian kita masuk ke perhitungan metode-metodenya. Ini nanti secara teorinya, nanti kita untuk lebih jelasnya nanti kita beralih ke Excel untuk prakteknya. Nah, untuk yang pertama adalah terkait dengan price multiple. Metode price multiple, di mana metode ini itu sangat luas digunakan oleh para analis. Nah, alasannya adalah kenapa metode ini populer adalah karena metode ini sebenarnya adalah metode yang sederhana atau simple, karena kita hanya mengambil dari comparable firm di perusahaan lain. Nah, langkah-langkahnya yaitu yang pertama kita adalah yang pertama memilih performance atau value measurement atau pengukuran value yang akan kita gunakan sebagai basis dalam perhitungan multiple. Bisa earning, kemudian bisa sales, atau juga cash flow, book equity, atau juga bisa book asset. Nah, yang sering digunakan itu biasanya adalah earning dan book equity. Nah, contohnya di sini untuk bisa menggunakan rasionya adalah price to book ratio. Kemudian untuk yang earning adalah price to earning ratio. Atau kalau misalkan pakai sales berarti price to sales ratio. Nanti kita pilih dasar dari value measurement-nya. Kemudian yang kedua adalah memilih comparable firm-nya. Jadi kita memilih perusahaan-perusahaan pembandingnya. Nah, di sini tentu saja kita harus berhati-hati karena karakteristik perusahaan kita tentu saja sangat berbeda dengan perusahaan-perusahaan lain. Jadi dalam pemilihan comparable firm ini atau comparable firm ini seharusnya dia mempunyai kesamaan dalam karakteristik operasi dan juga finansial.
sama dengan karakteristik mereka harus sama dengan perusahaan yang nantinya akan kita nilai. Kemudian yang ketiga adalah mengestimasi price multiple tadi untuk comparable firm yang akan kita lakukan calculation, kemudian menggunakan kalkulasi itu nantinya menggunakan value measurement yang telah kita pilih tadi. Kemudian yang keempat adalah menggunakan comparable firm multiple tersebut ke perusahaan yang akan kita analisis. Nah, di dalam step-step ini itu muncul beberapa isu terkait dengan metode dari price multiple. Yang pertama terkait dengan isu dari measurement base itu sendiri, terkait dengan apakah dapat diperbandingkan antar perusahaan, kemudian juga terkait dengan akurasinya. Jadi dipertanyakan terkait comparability misalkan dari earning variable atau comparability-nya dari book value, nilai dari book value. Jadi kalau misalkan dilihat secara ideal itu price multiple ini kita menggunakan comparable firm untuk perusahaan dengan karakteristik operasi dan finansial yang sama. Nah, ini kita bisa ambil untuk yang mendekati adalah perusahaan yang berada di dalam satu industri. Tetapi kadangkala pun bahkan di dalam satu industri itu terdapat kesulitan dalam hal untuk mengidentifikasi terkait perusahaan-perusahaan mana yang dapat kita jadikan sebagai comparable firm. Salah satu mungkin alasannya adalah bahwa perusahaan yang berada dalam multiple industri tersebut itu akan sulit untuk dapat kita mengidentifikasi benchmark karena misalkan perusahaan di dalam satu industri pun itu dia berada dalam multiple industri. Jadi dia sebenarnya tidak 100% berada di dalam industri tersebut karena dia kadangkala ikut juga termasuk di dalam industri lain. Nah, selain itu pula bahwa perusahaan di dalam industri yang sama pun itu dia mempunyai strategi yang berbeda, kemudian juga profitability-nya berbeda, kemudian growth-nya juga berbeda, tergantung dari karakteristik masing-masing dari perusahaan tersebut. Nah, sebenarnya salah satu cara yang paling mendekati adalah dengan menggunakan rata-rata perusahaan di dalam suatu industri tertentu. Jadi kita menggunakan rata-rata industri. Kemudian juga isu yang selanjutnya adalah terkait dengan ketergantungannya terhadap efisiensi market, di mana di pendekatan multiple ini adalah mengasumsikan pricing dari comparable firm, kemudian memberlakukannya kepada perusahaan yang sedang kita review. Otomatis kita rely on dari comparable firm tersebut. Jadi tergantung dari market, pricing dari market, terutama untuk comparable firm yang nantinya akan kita ambil. Kemudian yang kedua adalah bagaimana penilaian dari kita menilai individual firm atau juga kita menilai kelompok-kelompok dari perusahaan tersebut. Jadi pemberlakuannya itu penilaiannya itu tentu saja sangat nantinya akan berbeda-beda. Kemudian selanjutnya adalah terkait dengan penilaian untuk perusahaan dengan kinerja-kinerja yang buruk.
karena kinerja ada beberapa ketika kita melakukan penilaian atau mengambil contoh comparable firm-nya itu adalah perusahaan-perusahaan dengan kinerja yang buruk, maka tentu saja itu akan memunculkan bias. Kemudian selain bias juga bahwa mungkin kinerja perusahaan yang buruk itu dari bias tersebut mungkin sebenarnya bahwa kinerja yang buruk itu mungkin hanya sementara atau mungkin disebabkan oleh fungsi akuntansi yang digunakan oleh masing-masing perusahaan. Sehingga nantinya tentu saja akan berpengaruh terhadap hasil dari penilaian dengan menggunakan metode dari price multiple ini. Kemudian yang selanjutnya adalah terkait dengan penyesuaian multiple dengan menyesuaikan multiple untuk perbedaan-perbedaan leverage di perusahaan. Jadi ini terkait dengan konsistensi dari penyebut dan pembilang untuk fungsi dari leverage dari perusahaan. Jadi price multiple ini seharusnya dia dihitung, harusnya dia dapat menjaga terkait dengan konsistensi antara penyebut dan pembilang tersebut. Jadi nanti muncul terkait dengan perhitungan dari rasio-rasio, terutama untuk perbedaan dari leverage dari perusahaan. Contohnya misalkan untuk price to sales, kemudian juga untuk contohnya untuk multiple dari operating earning atau operating cash flow. Ketika menghitung multiple pembilang di bawahnya itu seharusnya tidak hanya memasukkan dari market value equity, tapi juga value dari utang tersebut. Kemudian selanjutnya adalah untuk metode yang kedua, yaitu discounted dividend model. Jadi metode ini menilai perusahaan berdasarkan dividen yang dibayarkan ke shareholder, atau nanti kita menggunakan dividen payout. Jadi kalau kita lihat di teori keuangan menyatakan bahwa nilai klaim keuangan adalah nilai sekarang dari cash payoff yang nantinya akan diterima oleh pemegang klaimnya. Di sini karena pemegang saham tersebut menerima pembayaran tunai itu dari perusahaan dalam bentuk dividen, maka nilai ekuitas mereka adalah sebesar nilai sekarang dan juga nilai di masa depan dari dividen tersebut. Jadi equity value-nya adalah sama dengan present value dari expected future dividend. Kalau untuk konsep dari present value ini sama, yaitu bahwa memungkinkan, jadi konsep present value ini digunakan untuk memungkinkan bahwa penjumlahan yang dividen di masa depan yang diterima itu nantinya diperoleh dalam periode waktu yang berbeda, yaitu di mana $1 dividen yang kita terima bernilai yang kita terima hari ini itu bernilai lebih dari $1 yang diterima di masa depan, karena tentu saja yang diterima hari ini itu nantinya akan diinvestasikan kembali, sehingga penerimaan dolar tersebut itu harusnya ditambah dengan pengembalian investasi tersebut di masa yang akan datang. Jadi kalau kita nanti menghitung itu berarti present value dari future cash inflow dari perusahaan, yaitu dividen, kemudian juga ada liquidating dividend atau juga terminal value, sehingga present value dari nilai dari perusahaan adalah dividen ditambah terminal value dividen tersebut.
Ini adalah rumusnya, nanti kita akan lihat di contoh soalnya di Excel. Kemudian isu yang ada di dalam metode ini yaitu yang pertama adalah bagaimana memproyeksikan growth dari memproyeksikan dividen atau growth-nya. Kemudian juga bagaimana menentukan time horizon untuk valuation tersebut. Kemudian menentukan terkait dengan terminal value, di mana ada 3 terkait dengan terminal value ini, bahwa terminal value itu nantinya akan konstan di perpetuity, kemudian juga bisa juga growth di perpetuity, kemudian juga bisa juga terminal value-nya adalah sama dengan 0. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah terkait dengan bagaimana menghitung dari discount rate perusahaan. Kemudian selain isu dari valuation, kemudian juga ada isu dari discounted dividend model, di mana kebijakan dari dividend payout ini itu tergantung kepada perusahaan dan tidak dapat dilingkan dengan firm value atau nilai perusahaan. Karena beberapa perusahaan itu bahkan dia tidak membayarkan dividen kepada shareholder. Kemudian juga terkait dengan perusahaan itu kadangkala juga dapat meminjam untuk dia dapat membayarkan dividen, sehingga pada kasus ini berarti tidak merefleksikan dari penciptaan value dari perusahaan. Kalau secara singkat sebenarnya model discounted dividend ini itu dia pendekatannya itu populer, kemudian juga dia dapat menyelesaikan atau mengatasi batasan-batasan yang ada di multiple. Tetapi tentu saja metode ini dia memiliki kekurangannya. Terutama kekurangannya adalah bahwa untuk perusahaan yang dia tidak membayar dividen atau mungkin dividennya sangat rendah. Sehingga untuk apabila dividennya sangat rendah akan sulit untuk dapat memproyeksikan atau meramalkan dividen di masa depan. Selanjutnya untuk metode yang ketiga yaitu metode discounted abnormal earning atau residual income. Jadi ini konsep dasarnya adalah karena bahwa untuk yang metode discounted dividend itu dia seperti yang kita bahas sebelumnya itu memiliki beberapa isu, sehingga kita terdapat alternatif model yang dapat digunakan untuk dapat menghitung value dari perusahaan. Contohnya di sini kita nanti akan menggunakan pengukuran dengan menggunakan earning. Kemudian dalam discounted abnormal earning ini value itu diciptakan ketika earning itu lebih tinggi daripada normal level earning tersebut. Jadi normal earning nanti itu didasarkan pada required return dari investasi perusahaan.
Nah, di sini untuk, formulanya bahwa, untuk abnormal earning tahun pertama itu, clean surplus profit pertama dikurangi dengan, required return, kemudian dikalikan dengan, beginning dari book value equity. Kemudian untuk yang kedua, itu nanti sama berarti, clean surplus profit kedua dikurangi dengan, required return dikali dengan book value equity yang pertama. Sehingga nanti untuk, firm value itu didapat dari present value dari semua abnormal earning ini, kemudian ditambah dengan book value equity yang ke-0. Nah, ini, proyeksinya itu, tidak terbatas, nanti tergantung dari, terminal year-nya dan juga terminal value yang ditentukan oleh perusahaan. Nah, di sini, sama yang sebelumnya bahwa untuk di terminal value itu ada 3, yaitu, abnormal earning-nya 0, kemudian juga, abnormal earning-nya adalah, perpetuity, kemudian, growth perpetuity. Kalau untuk yang growth perpetuity ini adalah sangat jarang digunakan. Yang sering adalah yang, continuous in perpetuity. Kemudian, langkah-langkah dalam, valuasi dari metode ketiga ini, itu, yang pertama adalah memproyeksikan terlebih dahulu terkait dengan clean surplus profit, atau nanti kalau misalkan kita lihat di contoh soal, nanti kita menggunakan comprehensive income. Kemudian juga memproyeksikan book value, equity. Kemudian, tentu saja kita harus mengestimasi dari, cost of capital yang for equity. Nah, setelah itu kita menghitung, abnormal earning dari, clean surplus profit tadi. Di mana, sama dengan, clean surplus profit dikurangi dengan, cost of capital, kemudian dikali dengan opening dari book value equity. Kemudian, selanjutnya kita memproyeksikan, abnormal earning growth pattern dan juga terminal value. Kemudian menghitung, terminal value, kemudian selanjutnya adalah, kita menggunakan tadi present value dari abnormal earning, kemudian terminal value, kemudian ditambah dengan book value equity. Untuk opening book value equity atau book value equity ke-0. Kemudian, di sini, keuntungan dari penggunaan metode ini, yang pertama adalah bahwa, penelitian itu memperlihatkan bagaimana metode ini adalah dia lebih unggul dari metode-metode yang lainnya. Kemudian, di metode ini fokus ke dalam, value driver perusahaan. Termasuk di dalamnya ada profitability, kemudian juga, investment growth, kemudian juga ada direct strategic thinking. Kemudian, di metode ini menggabungkan dari, item-item di laporan keuangan. Kemudian juga, mengakui value added dari penggunaan, accrual accounting. Kemudian untuk yang disadvantages itu sama, yaitu bahwa dia, proyeksi adalah, proyeksi menggunakan time horizon. Kemudian, metode yang keempat yaitu discounted abnormal operating income. Ini sebenarnya sama, dengan, yang abnormal earning, cuman bedanya adalah bahwa kalau yang sebelumnya kita menggunakan earning, kemudian kalau yang di sini kita menggunakan operating income. Jadi di sini, kita untuk langkah-langkah dari perhitungan discounted abnormal operating income ini, yang pertama kita mengubah book value equity-nya yang ada di dalam,
perhitungan abnormal earning tadi dengan net operating asset. Jadi kalau di DAE itu di abnormal earning itu menggunakan clean surplus profit, maka kita mengubahnya menjadi net operating asset. Kemudian kita mengubah abnormal earning dengan abnormal operating earning, atau kita nantinya akan menggunakan net operating profit after tax, kemudian dikurangi dengan cost of capital. Di sini kita cost of capitalnya adalah memakai WACC, dikalikan dengan net operating asset untuk tahun ke-0. Kemudian langkah-langkahnya sama seperti yang di metode ketiga tadi, yaitu yang pertama kita memproyeksikan NOPAT dan juga net operating asset. Kemudian mengestimasikan berapa WACC-nya. Kemudian mengkalkulasikan abnormal operating earning, yaitu dari NOPAT tadi dan juga dari NOA, juga dari cost of capital yang menggunakan WACC. Kemudian kita memproyeksikan growth pattern-nya dan juga terminal value. Kemudian menghitung terminal value. Kemudian terakhir adalah present value-kan dari abnormal operating earning itu dan juga terminal value, kemudian ditambah dengan net operating asset yang ke-0. Kemudian yang terakhir adalah discounted cash flow model. Nah, di sini kita tentu saja menggunakan free cash flow dan juga terminal value untuk menghitung firm value perusahaan. Kemudian kita menggunakan discount rate WACC untuk sebagai cost of capital-nya. Nah, di sini free cash flow dapat kita hitung, yaitu sama dengan NOPAT ditambah depresiasi dikurangi dengan peningkatan net working capital dikurangi dengan peningkatan capital expenditure. Nanti kita akan menggunakan free cash flow yang telah kita hitung di pertemuan sebelumnya. Nanti menggunakan data tersebut. Nah, untuk jelasnya kita lanjut ke Excel yang sama dengan Excel yang di forecast kemarin, karena kita akan menggunakan data dari proyeksi yang kemarin telah kita susun. Nah, ini adalah proyeksi yang kemarin telah kita lihat. Nah, sekarang kita akan melakukan valuation berdasarkan proyeksi dari 2011 sampai 2020, di mana untuk terminal value-nya adalah di tahun 2021. Nah, yang pertama adalah nanti untuk yang price multiple, nanti contohnya kita lihat langsung di contoh soal. Nah, di sini kita lihat untuk yang discount dividen. Yang pertama, tentunya kita menggunakan dividen payout sebagai data untuk kita melakukan present value. Nah, di sini adalah dividen payout yang sudah kita hitung kemarin atau yang sudah kita lihat kemarin, yaitu di ini estimasi dari net dividend payout 13, 14, 15 sampai 28.
Kemudian setelah itu kita hitung di sini growth-nya adalah dari 14 di tahun ke 2012 dikurangi dengan 13 di tahun ke 2011, kemudian dibagi dengan di tahun ke-13 sehingga di tahun ke-2011 sehingga growth-nya dan seterusnya sampai di 2021. Kemudian kita memasukkan atau mengestimasi dari cost of capital. Nah, di sini cost of capital-nya adalah cost of capital equity yang nantinya diperoleh dari CAPM, dari metode CAPM sebesar 12,40. Kemudian di sini growth rate terminal value-nya adalah 3,6%. Kemudian selanjutnya kita dari dividen payout itu kita menghitung discount factor sama dengan 1 plus dari cost of capital dipangkat dengan tahunnya. Ini sampai sama sampai di 2020. Kemudian untuk terminal value-nya kita hitung menggunakan dividen di 2021 sebagai terminal value. Nah, di sini dividen di 2021 dibagi dengan cost of capital, kemudian dikurangi dengan terminal value growth rate. Jadi cost of capitalnya 12,4 dikurangi dengan 3,6. Jadi di sini sebesar 316. Kemudian kita nanti akan menghitung present value dividend untuk terminal value itu dari discount factor dari tahun ke 2020. Jadi kita akan menggunakan discount factor dari tahun 2020. Jadi 316 dibagi dengan discount factornya 3,22. Sehingga untuk present value-nya, untuk present value dari total, itu total dari terminal year ditambah dengan terminal value sebesar 98. Sehingga total present value-nya adalah sebesar 194,57. Kemudian kita sebut saja bahwa number share-nya adalah sebesar 2209. Maka share price-nya adalah 194 dibagi dengan 2209. Kemudian ini untuk yang dividen, menggunakan dividen payout. Kemudian selanjutnya untuk yang metode discount free cash flow. Di sini kita menggunakan free cash flow dari perusahaan. Kita sudah berdasarkan proyeksi yang sudah kita buat sebelumnya. Di sini proyeksinya adalah sebesar ini free cash flow yang telah kita hitung adalah 8, kemudian 82, 89 dan seterusnya. Sampai dengan terminal value di 2021. Kemudian setelah itu kita menentukan atau mengestimasi cost of capital perusahaan, di mana cost of capital perusahaan ini adalah WACC dengan terminal value growth rate-nya sebesar 4,5%. Nah, kemudian kita hitung discount factor-nya sama seperti yang perhitungan yang sebelumnya, 1 plus cost of capital pangkat tahun
tahun, tersebut sampai dengan 2020. Kemudian kita hitung terminal value-nya, yaitu dari, free cash flow di 2021 dibagi dengan, cost of capital dikurangi dengan growth rate perusahaan. Kemudian kita tentukan, present value dari, terminal value dengan membagi nilai terminal value dibagi dengan discount factor, yang kita pakai adalah discount factor untuk tahun 2020. Sehingga kita mendapatkan total present value sebesar 363,75. Kemudian untuk equity-nya itu nanti total dari present value tersebut ditambah dengan book value. Di sini kita lihat di proyeksi sebelumnya untuk book value-nya adalah untuk yang free cash flow, tadi salah ya, jump in ke abnormal earning. Untuk yang free cash flow itu total present value-nya berarti bukan, tadi ini yang abnormal earning, jadi 2963,90. Jadi nanti total present value dikurangi dengan utangnya, jadi sebesar NOA dikurangi dengan equity perusahaan, jadi diperoleh debt-nya adalah sebesar 1779,17, sehingga diperoleh present value equity adalah sebesar 1853,77. Sehingga share price-nya diketahui sebesar 0,84 dibagi dengan jumlah share outstanding. Nah, kemudian untuk metode selanjutnya adalah discount abnormal earning, di mana kita menggunakan clean surplus profit, atau di sini kita menggunakan comprehensive income. Kemudian untuk kita memasukkan book value equity dari perusahaan. Sebelumnya kita sudah melakukan proyeksi untuk book value, kemudian abnormal operating earning diperoleh dari clean surplus profit tadi dikurangi dengan book value equity dikalikan dengan cost of capital dari perusahaan. Nah, di sini diperoleh abnormal earning-nya sampai dengan tahun 2021. Kemudian setelah itu kita menggunakan cost of capital equity sebesar 12,4. Kemudian growth rate-nya adalah 3,6%. Nah, kita sama seperti yang tadi untuk yang dividen, kita menghitung discount factor-nya di time terminal year, kemudian kita menghitung di terminal value, yaitu sebesar abnormal earning-nya dikurangi 12 dikurangi dengan dibagi dengan cost of capital dikurangi dengan terminal value growth rate. Jadi nanti kita akan menggunakan present value dari abnormal earning untuk menghitung present value dari terminal value. Jadi
135 dibagi dengan 7. Jadi present value dari terminal value adalah sebesar 18,42. Kemudian kita tambahkan dengan book value sebesar 1226. Book value dari tahun ke-0 atau tahun sebelum kita melakukan forecast. 1227. Ini 1127 sehingga didapat present value equity-nya adalah total dari present value ditambah dengan book value. Sehingga diperoleh share price-nya adalah sebesar 0,72. Kemudian untuk metode selanjutnya adalah metode dari abnormal operating income, di mana metode ini sama seperti metode abnormal earning, cuman ini untuk clean surplus profit-nya nanti diganti dengan net operating asset, kemudian book value-nya dengan net operating profit after tax. Jadi kemudian kita memperoleh untuk abnormal operating earning adalah dari NOPAT dikurangi dengan cost of capital dikali dengan NOA dikali dengan net operating asset sampai dengan di tahun 2021. Kemudian cost of capitalnya adalah sebesar 7,25% atau cost of capital WACC. Nah, di sini kemudian kita estimasi bahwa growth rate-nya adalah sebesar 4,5%. Kemudian discount factor-nya sama perhitungannya. Kemudian kita mempresent value-kan dari nilai abnormal operating income tersebut. Kemudian kita juga melakukan perhitungan dari nilai dari terminal value-nya. Sebesar di sini sama, yaitu dibagi dengan cost of capital dikurangi dengan growth rate-nya. Jadi didapat bahwa nilainya adalah sebesar 79. Nah, kemudian total present value tersebut nanti untuk yang normal operating income itu ditambahkan dengan net operating asset ke-0 atau sebelum forecasting. Jadi didapat present value equity adalah sebesar total present value ditambah dengan net operating asset ke-0. Sehingga didapat share price-nya adalah sebesar 1,78. Ini adalah 4 metode. Kemudian untuk metode selanjutnya yaitu metode price multiple. Saya akan gunakan contoh soalnya. Bentar. Saya akan kirim ke grup soalnya. Bisa dilihat dulu soalnya, kemudian nah di sini untuk soalnya itu menggunakan forecasting PT Pharma yang sudah kita kerjakan di pertemuan sebelumnya, yaitu di sini
bahwa sebagai analis kita memutuskan untuk menggunakan PT Renova dan juga PT Siloam sebagai comparable firm atau sebagai perusahaan pembanding. Nah, di sini data-datanya adalah kita menggunakan value measurements-nya adalah sales, kemudian earnings, kemudian book value. Nah, di sini dilihat datanya untuk PT Renova dan juga PT Siloam. Kemudian kita akan menggunakan price multiple untuk menentukan market value atau share price dari PT Parma. Nah, pertama kita hitung market value-nya untuk PT Renova dan PT Siloam, di mana market value-nya itu adalah share price-nya dikalikan dengan untuk di situ jumlah share outstanding-nya adalah sebesar 1.750.000. Jadi share price-nya dikali dengan 1.750.000. Ini market value-nya. Kemudian kita akan menggunakan 3 rasio sebagai value measurements-nya, yaitu price to sales, kemudian price to earnings, kemudian price to book value. Nah, di sini kita hitung berapa price to sales-nya untuk masing-masing untuk comparable firm-nya, yaitu di sini untuk Renova yaitu market value-nya 13 miliar dibagi 13,125 miliar dibagi dengan sales-nya sebesar 6 miliar. Kemudian untuk price to earning-nya berarti market value-nya 13 miliar dibagi dengan earning-nya sebesar 750 juta. Kemudian book value-nya juga sama, yaitu sebesar market value-nya dibagi dengan book value-nya sebesar 3,125 miliar. Nah, ini nanti kita hitung untuk PT Renova, kemudian kita hitung juga untuk PT Siloam. Kemudian kita hitung average-nya dari perusahaan pembanding yang telah kita pilih. Nah, di sini rata-ratanya untuk price to sales-nya 2188, price to earning-nya 15.750, dan untuk price to book value-nya 3.500. Kemudian kita menghitung untuk market value untuk masing-masing value measurements-nya untuk yang nantinya akan kita gunakan untuk perusahaan yang kita review, yaitu dalam hal ini adalah PT Parma. Nah, di sini untuk market value dari PT Parma itu adalah berarti average-nya average dari PT Renova dan PT Siloam dikalikan dengan sales dari PT Parma. Demikian pula dengan earning, nanti average-nya dikalikan dengan earning dari PT Parma dan juga untuk book value. Sehingga nanti kita sudah mendapatkan market value untuk masing-masing rasio yang kita pilih sebagai value measurements-nya. Nah, sehingga di sini market value-nya adalah sebesar 11 miliar 11,048 miliar. Kemudian kita hitung share price-nya karena share outstanding-nya adalah 1.750, maka share price-nya berarti market value-nya dibagi dengan 1.750.000. Nah, sehingga untuk share price dari PT Parma adalah sebesar 6.313 yang kita hitung dari price multiple. Mungkin itu untuk materinya. Kalau mungkin ada pertanyaan terlebih dahulu. Kalau tidak ada, mungkin kita lanjut
silakan untuk mengerjakan soal, yaitu menghitung untuk yang 4 metode tadi, yaitu abnormal earning, kemudian operating income, kemudian free cash flow, dan juga dividend model. Silakan untuk dihitung terlebih dahulu, nanti kita bahas.